Halo, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku SPM Plus Sumatif tahun 2024 untuk anak SD kelas 6. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku SPM Plus Sumatif 2024-nya, yaitu bidang studi IPA ya, atau IPAS adik-adik ya. Untuk kurikulum merdeka itu bahasa subjeknya adalah IPAS. Oke, kita lanjutkan ke nomor 1, langsung saja pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling tepat. 1. Perhatikan kedua gambar berikut. Persamaan daur hidup kedua hewan pada gambar di samping. Persamaannya adalah jawabannya yang B, yaitu mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama itu adalah gambar nyamuk, dan yang kedua adalah gambar kupu-kupu. Mereka sama-sama mengalami metamorfosis sempurna, yaitu jawabannya yang B. Mereka mengalami 4 fase ya adik-adik ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di situ ada jaring-jaring makanan. Pertanyaan, berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, burung elang berperan sebagai, jawabannya adalah yang D, yaitu komponen puncak. Nomor 3, perhatikan tabel berikut ini. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ditunjukkan oleh nomor. Ovovivipar itu adalah dengan cara bertelur lalu melahirkan. Nomor 3, jawabannya adalah yang B, yaitu 1, 3, dan 5. 1, hiu macan, 3, ikan pari, dan nomor 5 adalah ular boa. Nomor 4, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang dialami tumbuhan pada gambar secara berurutan adalah, saya besarkan dulu adik-adik. Untuk nomor 4, jawabannya adalah yang B, yaitu geragih, umbi lapis, dan spora. Nomor 1 itu stroberi, nomor 2 itu bawang merah, dan gambar nomor 3 adalah paku ya, tumbuhan paku-pakuan. Nomor 5, beruang melakukan hibernasi saat musim dingin. Hibernasi dilakukan untuk menghemat energi saat kondisi lingkungan sangat dingin. Selain itu, ada juga hewan yang melakukan adaptasi yang serupa saat musim panas yang disebut estivasi. Estivasi biasanya dilakukan oleh kelelawar untuk menghindari kondisi lingkungan yang sangat panas serta untuk mencegah kekurangan air. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh beruang dan kelelawar termasuk jenis adaptasi. Jawaban nomor 5 adalah yang D, yaitu tingkah laku. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Itu ada Venus. Bentuk adaptasi tumbuhan pada gambar terhadap lingkungannya. Nomor 6 adalah jawabannya yang B, yaitu memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Nomor 7, Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi. Sayangnya, keragaman hayati yang ada di Indonesia terancam seiring berkembangnya teknologi dan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, perlu adanya upaya pelestarian kekayaan yang merupakan upaya pelestarian keragaman hayati adalah jawabannya yang A, yaitu menjadikan habitat hewan dan tumbuhan langka menjadi taman nasional. Nomor 2, nomor 8, kawasan pelestarian hewan pada gambar adalah taman nasional. Itu kalau gajah, yaitu jawabannya pasti adik-adik udah tahu ya, yaitu yang C, yaitu Waikambas. Nomor 9, perhatikan perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara organ dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor. Jawabnya adalah yang C, 2, 3, dan 5. Nomor 2, hidung, fungsinya untuk pernapasan dan indera pencium. 3, telinga, fungsinya untuk indera pendengaran dan alat keseimbangan. Dan 5, yaitu kulit, berfungsi memiliki 3 lapisan yang peka terhadap suhu, tekanan, dan sentuhan. Jadi jawabnya yang C, 2, 3, dan 5. Kita lanjutkan nomor 10. Adik-adik perhatikan
nama-nama organ pencernaan berikut ini. Urutan sistem pencernaan manusia yang tepat adalah jawabannya yang C, yaitu 4, 6, 3, 1, 5, 2, 4. Mulut, kemudian kerongkongan, 3 lambung, 1 usus halus, 5 usus besar, dan nomor 2 adalah anus. Nomor 11, perhatikan gambar berikut ini. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah jawabannya yang A, yaitu tempat penyesuaian suhu dan kelembaban udara. Yang dikasih tanda panah itu adalah rongga hidung ya adik-adik. Lanjutnya ke nomor 12, perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara sendi dan letaknya ditunjukkan oleh nomor. Untuk nomor 12 jawabannya yang C, yaitu 2 dan 4. Nomor 2 yaitu sendi engsel berguna, letaknya di antara tulang lengan atas dan hasta. Dan nomor 4 sendi pelana terletak di antara tulang telapak tangan dan ibu jari. Lanjut ke nomor 13, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Cara menjaga kesehatan tubuh saat memasuki masa pubertas pada remaja perempuan ditunjukkan pernyataan nomor 13 jawabannya adalah yang C, yaitu nomor 2, 3, dan 5. Nomor 2 mengganti pembalut secara berkala. Nomor 3 menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Dan nomor 5 adalah berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang C. 14, perhatikan tabel berikut ini. Ada ciri-ciri dari sebuah zat. Ciri-ciri benda cair ditunjukkan oleh nomor 14 jawabannya adalah yang B, yaitu 1, 3, dan 4. 1 menekan ke segala arah, 3 memiliki volume yang selalu tetap, dan nomor 4 memiliki bentuk yang menyesuaikan wadahnya. Nomor 15, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertanyaannya, perpindahan kalor secara radiasi ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa? Nomor 15 jawabannya adalah yang A, yaitu 1, 3, dan 5. Saya baca dulu nomor 1. Nomor 1, pakaian menjadi kering saat dijemur. Nomor 3, badan terasa hangat saat dekat api unggun. Dan nomor 5, yaitu panas matahari terasa hingga ke permukaan bumi. Nomor 16, tapai merupakan olahan singkong yang difermentasi. Proses pembuatan tapai merupakan salah satu contoh perubahan benda yang disebabkan oleh nomor 16 jawabannya yang D, yaitu aktivitas mikroorganisme. 17, perhatikan gambar berikut ini. Pengaruh gaya yang ditunjukkan gambar adalah gaya dapat mengubah. Jawaban nomor 17 adalah yang B, yaitu bentuk benda. Itu adalah ketika kita meraut pensil ya adik-adik ya. Nomor 18, perhatikan gambar berikut ini. Sumber energi alternatif yang dimanfaatkan oleh pembangkit listrik pada gambar adalah jawabannya yang B, yaitu angin. Gampang sekali ya adik-adik ya. Kita lihat gambarnya saja. 19, perhatikan tabel berikut ini. Sumber energi alternatif ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah C, yaitu 2, 4, dan nomor 6. 2 biogas, 4 biodiesel, dan nomor 6 panas matahari. Nomor 20, perhatikan gambar di samping. Perubahan energi yang terjadi saat benda tersebut digunakan itu adalah lampu senter. Nomor 20 jawabannya yang A, yaitu energi kimia dari baterai menjadi energi listrik, dan energi listriknya akan menyalakan lampu menjadi energi cahaya. Jawabannya yang A. 21, perhatikan gambar berikut ini. Itu ada gambar anak sedang bercermin. Peristiwa pada gambar menunjukkan bahwa cahaya dapat. Jawabannya adalah yang B, yaitu dipantulkan. 22, di bagian dasar kapal dilengkapi alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gelombang bunyi. Gelombang tersebut nantinya akan merambat lurus sehingga mengenai dasar laut. Gelombang yang sudah mengenai dasar laut akan kembali ke kapal dan ditangkap oleh pendeteksi atau detektor sehingga kedalaman laut dapat terukur. Sifat bunyi yang dimanfaatkan oleh alat tersebut adalah bunyi dapat. Jawabannya adalah yang C,
yaitu dapat dipantulkan. Nomor 23, setelah membersihkan kipas angin, Pak Arif ingin memasang kembali baut-baut yang sudah dibuka menggunakan obeng. Pak Arif menempelkan obeng ke baut dan memasukkannya ke dalam lubang-lubang baut yang tersedia. Sifat magnet yang dimanfaatkan benda pada kegiatan tersebut adalah jawabannya yang A, yaitu dapat menarik benda dengan bahan tertentu. Nomor 24, perhatikan gambar berikut ini. Jadi serangkaian listrik pada gambar adalah jawabannya rangkaian A, seri ya adik-adik ya, karena lampunya satu kabel dia dialirkan pada satu kabel, tidak bertingkat. Jadi jawabannya yang A. Nomor 25. Berikut ini yang merupakan cara menghemat listrik adalah jawabannya yang D, yaitu memilih dan menggunakan peralatan elektronik berdaya rendah. Contohnya adalah lampu LED. 26, dalam siklus air terjadi proses perubahan wujud benda. Salah satunya adalah proses perubahan awan menjadi titik-titik air yang turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Proses tersebut dinamakan, jawabannya adalah yang C, yaitu presipitasi. Jadi hujan itu namanya C, presipitasi. 27, perhatikan ciri-ciri benda langit berikut ini. Benda langit anggota tata surya dengan ciri-ciri tersebut adalah berukuran kecil, tidak memiliki lintasan atau orbit, bergerak dengan kecepatan tinggi di angkasa. Jika letaknya terlalu dekat dengan planet, benda langit ini akan tertarik oleh gaya gravitasi planet dan jatuh di planet tersebut. Yaitu ciri-ciri apa itu adik-adik? Nomor 27 jawabannya adalah D, yaitu meteoroid. 26, planet dikelompokkan berdasarkan letak dan bahan penyusunnya. Planet yang tersusun atas batuan dan logam serta terletak di dalam sabu asteroid adalah jawabannya yang D, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 29, perhatikan gambar berikut ini. Gerhana bulan sebagian terjadi apabila bulan berada pada posisi nomor 29 jawabannya adalah yang B, yaitu pada posisi yang kedua. Kita lanjutkan ke nomor 30, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah ini adik-adik, peristiwa yang terjadi akibat revolusi bumi ditunjukkan pernyataan nomor yang A, jawabnya yaitu 1, 2, dan 5. 1, terjadinya pergantian musim. 2, adanya perubahan rasi bintang. Dan 5, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Kita lanjutkan ke Romawi 2 ya, isian. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 31, suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya disebut. Nomor 31 jawabnya adalah ekosistem. Nomor 32, gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh tersumbat atau pecahnya pembuluh darah di otak sehingga otak kekurangan nutrisi dan oksigen disebut. Nomor 32 jawabannya adalah stroke. Tulisannya seperti itu adik-adik, STROKE. Lanjut ke nomor 33, simbiosis antara benalu dan pohon mangga merupakan bentuk simbiosis. Jawabnya adalah parasitisme. Nomor 34, peralatan elektronik yang memanfaatkan sifat magnet untuk mengubah energi listrik menjadi bunyi adalah. Nomor 34, jawabnya adalah speaker dan bel listrik. Lanjut ke nomor 35, berdasarkan sifat kemagnetannya, emas, seng, dan kaca termasuk benda. Jawaban nomor 35 adalah diamagnetik, yaitu benda yang bisa ditarik oleh magnet tapi dengan lemah adik-adik, itu namanya diamagnetik. Lalu kita lanjutkan ke Romawi 3, yaitu uraian. Kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 36, pertanyaannya panjang ini adik-adik. Seorang pasien mengalami gejala mudah lelah, kehilangan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, dan disertai batuk yang mengeluarkan darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyakit yang diderita pasien tersebut disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Setelah menjalani pengobatan, pasien tersebut dinyatakan sembuh. Tulislah 3 cara yang dapat dilakukan oleh pasien agar tidak mengalami penyakit tersebut untuk yang kedua kalinya.
Nomor 36 jawabannya adalah 3 cara untuk mencegah terjadinya TBC atau TBC, yaitu melakukan vaksin BCG, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga secara teratur, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Kita lanjutkan ke nomor 37. Sumber energi listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Saat ini sebagian besar kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Namun, sumber energi listrik yang dimanfaatkan saat ini sebagian besar dihasilkan oleh bahan bakar fosil seperti batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Selain itu, pembakaran batu bara juga dapat menyebabkan polusi udara. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya penghematan energi listrik. Tulislah 3 upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Nomor 37 jawabannya adalah upaya penghematan listrik, yaitu memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penerangan pada siang hari, tidak membiarkan peralatan elektronik dalam keadaan standby, mematikan peralatan listrik jika sudah tidak digunakan, dan menggunakan peralatan listrik berdaya rendah. Kita lanjutkan ke nomor 39. Saat ini banyak jalan yang sudah dilapisi aspal atau beton. Tulislah dampak dari kegiatan tersebut terhadap proses siklus air. Nomor 38, jawabannya adalah perpindahan panas yang terjadi pada peristiwa angin darat ini ya. Adik-adik, bukan angin datar ya, angin darat. Sebentar adik-adik, saya edit dulu. Saya ulangi nomor 38, perpindahan panas yang terjadi pada peristiwa angin darat dan angin laut adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Angin darat dan angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi dan pulang melaut. Lanjut ke nomor 39. Saat ini banyak jalan yang sudah dilapisi. Oh maaf adik-adik, tadi nomor 38 ya harusnya ya. Wah, salah saya. Nggak apa-apa ya adik-adik ya. Saya ulangi lagi, tadi nomor 38, angin darat dan angin laut merupakan salah satu contoh peristiwa perpindahan panas. Apa jenis perpindahan panas pada peristiwa tersebut dan manfaatnya bagi nelayan? Jelaskan. Nah, nomor 38 tadi jawabannya yang ini tadi, ada perpindahan panas yang terjadi pada peristiwa angin darat dan angin laut adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Angin darat dan angin laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi dan pulang melaut. Nomor 39, saat ini banyak jalan yang sudah dilapisi aspal dan beton. Tulislah dampak dari kegiatan tersebut terhadap proses siklus air. Jawaban nomor 39, penutupan tanah dengan aspal atau beton dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air sehingga dapat mengganggu proses infiltrasi. Apa itu proses infiltrasi? Yaitu masuknya air hujan ke dalam tanah. Dan yang terakhir yaitu nomor 40, tulislah perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, nomor 40 ada jawabannya kalau meteoroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan bergerak dengan kecepatan tinggi di luar angkasa. Tidak memiliki orbit dan akan tertarik dengan gaya gravitasi planet jika jaraknya terlalu dekat. Sedangkan meteor adalah meteoroid yang terbakar dan berpijar ketika memasuki atmosfer bumi. Meteor juga sering disebut sebagai bintang jatuh. Sementara itu, meteorit adalah meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh sampai ke permukaan bumi. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajaran ini. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM Plus Sumatif 2024 untuk anak SD kelas 6. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.